وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والمسلمات يرحمكم الله. Puji syukur oleh nabi Allah Subhanahu wa taala. Simatingi janin pelinggih detiang dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga ndekna terasa jemaah sekalian, kalam niki kalam si ketelu lek bulan Muharram 1446 Hijriyah. Maka syukur si belek-belek jemaah sekalian sampai umur kita lek bulan niki, lek dalam rentetan bulan-bulan haram, yakni Dzulqaidah, Dzulhijjah, makin tamam Muharram. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita itu pada selaku untuk memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah keribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba selaku keluarga, lihat para sahabat beliau, itu selalu mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berulang-ulang kali jemaah sekalian ketika sampai itu bulan Muharram, kita berbicara tentang keutamaan bulan niki jemaah sekalian. Masya Allah. Maka tentu dalam penanggalan Hijriyah jemaah sekalian, sesungguhnya Rasulullah itu hijrah sampai ke Madinah itu beliau sampai pada bulan Rabiul Awal. Beliau keluar dari rumah beliau pada tanggal 29 Safar. Kemudian sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itulah tahun pertama Hijriyah. Dan sahabat yang mengusulkan jemaah sekalian supaya awal penghitungan kalender Islam itu adalah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang mengusulkan supaya bulan Muharram dijadikan bulan pertama di kalender Hijriah itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi niki jemaah sekalian, ya, ini tentu hal-hal si istimewa le dalam niki jemaah sekalian. Nah, si pertama
tentang penamaan Muharram. Muharram niki jemaah sekalian adalah suci, terhormat. Ya, Muharram itu artinya suci, terhormat. Maka insya Allah jemaah sekalian kita bisa hadir bulan Muharram ini. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehormatan bulan niki jemaah sekalian langan zaman jahiliyah. Tambah Muharram, bulan-bulan haram, perang dihentikan. Gencatan senjata. Karena mereka menghormati bulan-bulan ini. Maka sampai itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, Allah menetapkan bulan-bulan ini sebagai bulan-bulan yang suci, bulan yang mulia. Lagu itu kan si kenal tuh bulan suci itu bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, yang di atasnya bulan-bulan haram. Coba kita perhatikan jemaah sekalian, manik Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, surah At-Taubah ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguh bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 syahran, yakni 12 bulan fi kitabillah, dalam ketetapan agama Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, jelu-jelu pada bulan itu diciptakan langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum, dalam 12 bulan niki terdapat 4 bulan sin tersebut bulan haram. Simbe bulan-bulan haram Bapak Ibu. Kata Rasul 3 bulan berturut-turut. Kemudian 1 yang terpisah. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang terpisah yakni bulan Rajab. Ini yang disebut dengan bulan haram, jemaah sekalian. Makanya alhamdulillah kita telah melewati 3 rangkaian bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, makin Muharram sudah tanggal 3 kalam niki jemaah sekalian. Maka terdapat keterangan jemaah sekalian, sinta maksud 4 bulan haram niki sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abi Bakrah radhiyallahu an. Apa kata Rasul? Az-zamanu qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya zaman niki jemaah sekalian berputar. Ya, berputar Bapak Ibu zaman ini. Mulai kode itu beci. Tahu-tahu sekarang sudah tua pula. Ya Allah, begitu cepatnya zaman berputar jemaah sekalian. Ya, zaman ini berputar kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Mara angku nasi berputar ketika langit dan bumi terciptaan isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih zaman niki berputar patuh oleh Allah Ta'ala jemaah sekalian. Mulai belamperan jak susah. Planet-planet bertabrakan. Tahun 2018 jemaah sekalian, 6 tahun yang lalu masih ingat gempa niki. Marabasan dengan lain masih elong naga nguit nih. Dek neman ngamuk. Bagaimana kalau bumi ini bertabrakan?
aman jemaah sekalian. Maka alhamdulillah masih aman-aman saja. Bumi ini berputar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Was-sanatu 12 syahran. Di dalam setahun niki luwe 4 bulan. Ya. Kemudian minha arba'atun hurum. Dalam 12 bulan niki 4 bulan haram. Kata Rasul, thalathatun mutawalliyat. 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumadai wa Sya'ban. Kemudian bulan Rajab Mudhar. Kenapa Rajab Mudhar? Rajabnya suku Mudhar. Suku Mudhar di zaman jahiliyah ini yang paling mengagungkan bulan Rajab. Luwe ritual-ritual yang dilakukan ketika datang bulan Rajab oleh suku Mudhar. Yang pada tersebut si Rasulullah wa Rajabun Mudhar baina Jumadai wa Sya'ban. Di antara Jumadil akhir bareng Sya'ban. Niki jemaah sekalian. Tersebut bulan haram. Sehingga bulan-bulan ini temulia yang isi dengan Quraisy, isi dengan jahiliyah jamaah sekalian. Ngumbe angkuna mulia yang ya, maka mereka mengharamkan diri mereka menumpahkan darah, yakni berperang. Pokoknya damai-damai mereka. Oke. Si kedua, si ketelu jamaah sekalian. Ibnu Abbas mengatakan, bulan-bulan haram ini lamun telakuan ketaatan di dalamnya pahalanya dilipat gandakan. Maksiat pula yang dilakukan di bulan-bulan haram dosanya dilipat gandakan. Lagu sering disalah artikan isi jamaah-jamaah kita Bapak Ibu sekalian. Lamun bulan Muharram dia kanggo mereri deku dengan masih kiara singana Bapak Ibu? Masih ya? Masih. Dia kanggo manggun minak balik. Nabi doang no kanggon dengan bulan Muharram. Ya. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan yang dihormati jamaah sekalian. Maka siapa yang melakukan ketaatan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa dia nak kanggo merari, dia nak kanggo nikah. Mungkin waktu yang cerita jemaah sekalian, ara sebagian langan jamaah kita. Ini Muharram belum bait pengantin. Ketika mau dinikahkan bala nih ya sele gubuk nih pen gubuk babala nih. Dia nak kanggo dengan merari bulan Muharram. Ya, bulan sial. Ya kumbena. Girang salak sai mati dengan ini keyakinan mereka. Girang salak seke ini ninggal ini mundek selina semama bejulu bilina. Saya jawab, iya. Tetapi 50 tahun yang akan datang meninggalnya. Kan masih singono-ngono jamaah sekalian. Nah, baru nekanggo tetikah bulan Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 3 bulan kena nganggur. Masa kena nganggur orang bangket noh. Kemudian tidak dinikahkan. Ini kezaliman besar. Ampun negeto anang balik. Ngumbeng kon apa dengan pernikahan. Kan jadi itu kagak nikah, tikah wante. Ya, tikah ya wah. Jemaah mun mati salah satu tahu baik. Mula ajalna wah. Ternyata sudah 30 tahun tidak mati-mati dengan si nikah bulan Muharram nih. Ini arana takhyul. Ya, saya tahu apa sih terjadi. Wallahu ta'ala a'lam. Niki. Kemudian sebagian ulama mengatakan le bulan haram ini kana al-muslimuna ya'zimuna ashhurul hurum.
Sesungguhnya dengan si beriman ini sangat mengagungkan siaran bulan-bulan haram. Kemudian si kedua, Muharram niki tersebut ya bulan Allah. Insyaallah. Bulan Allah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah, yakni bulan Muharram. Bapak Ibu puasa, mulai langan ngone, langan rubin Bapak. Lamun dia nebau Senin Kemis, dia tinggalan. Seutama-utama melakukan puasa setelah Ramadan, yakni Syahrullahil Muharram, bulan Allah. Insyaallah jemaah sekalian. Kan bulan Ramadan tidak disebut dengan bulan Allah. Nih, kan tentu jadi pertanyaan nih jemaah sekalian. Kenapa Ramadan yang agung, yang penuh keberkahan tidak disebut dengan bulan Allah? Tetapi di bulan Muharram Allah menyandarkan namanya dengan bulan ini. Maka tentu bulan ini adalah bulan si istimewa. Setelah Ramadan. Maka di antara kesebabang jemaah sekalian, bulan Muharram ini disebut dengan bulan haram. Maka Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, sehingga bulan niki seafdal tahu melakukan puasa mutlak. Berang puasa mutlak, Bapak Ibu, puasa mutlak itu yang tidak ditentukan waktunya, semele-mele. Lagu ingat, tentu ada hari-hari yang kita dilarang untuk berpuasa. Dan antara dua hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian si kedua, pada hari-hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Kemudian leantarana mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Di lain-lain silahkan berpuasa. Maka sebaik-baik melakukan puasa mutlak adalah pada bulan Muharram. Jadi semampu kita jemaah sekalian silahkan puasa. Lamun dek Senin Kemis utamakan lek bulan-bulan haram niki jemaah sekalian. Niki si kedua. Bulan Muharram ini taparan bulan haram dinamakan Syahrullah, bulan Allah. Imam Suyuti mengatakan, maka karena bulan ini bulan Al-Muharram, yakni nama bulan Islam. Terus si lain-lain dek bulan Islam. Kan gitu. Mun si lain-lain dek bulan Islam. Sementara Imam Suyuti rahimahullah ta'ala mengatakan, Muharram ini adalah bulan Islam. Dikumbena. Sehingga zaman jahiliyah tidak dikenal dengan bulan Muharram. Dek nara aran bulan Muharram zaman sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamu itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Baru Muharram, Safar. Nah, lalu Muharram, sebelum dan Muharram itu apa namanya bulan ini di zaman jahiliyah? Tekelek ya Muharram itu adalah Safar awal. Terus bulan Safar itu adalah Safar Sani. Nah, maka
Muharram ini ampokna ara Muharram adalah zaman setelah kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le zaman sebelum Nabi diutus, maka Muharram ini warna Safar awal. Safar awal, Safar akhir. Jumadil awal, Jumadil akhir, kan? Rabiul awal, Rabiul akhir. Nah, niki. Maka le zaman sebelum kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dek nara aran Muharram. Siara adalah Safar awal. Ya ampun, dikatakan oleh Imam Suyuti rahimahullahu taala, bulan Muharram itu adalah bulan pada saat Nabi kita diutus di zaman Islam. Artinya bulan-bulan langan sampai Dzulhijjah ini arahnya sebelum diutus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lagu arana Safar awal. Tersebut isi dengan Quraisy itu Safar awal, yakni setelah terutus Nabi ya ini tersebut Muharram. Itu apa? Rasulullah mengatakan Syahrullahil Muharram. Bulan Allah yakni Muharram. Berapa? 2. Sikat telu. Ampun disebut bulan Allah. Le dalam kata Muharram ara alif lam. Al-Muharram. Apa makna alif lam? Di dalam kalimat Al-Muharram, al ini menunjukkan bulan si penuh dengan sejarah. Ya, penuh dengan sejarah. Sejak Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejarah-sejarah si terjadi di zaman para nabi dan rasul itu sebagian besar terjadi pada bulan Muharram. Nah, maka alif lam ini artinya bermakna sejarah yang sangat berharga. Ara alif lam le bulan-bulan si lain, Bapak Ibu. Ya. Muharram, Al-Safar, ara enggak ada. Al-Rabiul Awal, Al-Rabda'ara. Maka satu-satunya bulan siara alif lam nelejulu adalah Al-Muharram. Diknara Al-Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dikna Al-Ramadan. Ramadan. Niki. Maka apa artinya jamaah sekalian itu ara lek bulan si penuh dengan kemuliaan. Yakni bulan Muharram. Lalu lek dalam bulan Muharram ini ara sopok jelos yang sangat dimuliakan. Yakni sin tersebut ya hari Asyura. Tanggal 10 bulan Muharram. Diriwayatkan jemaah sekalian dengan Yahudi hari Asyura ini nganggapnya hari raya nih. Orang-orang Yahudi menganggap hari raya jemaah sekalian. Sehingga itu adalah hari kemenangan. Kemenangan tentara pasukan Nabi Musa alaihi salam terhadap Fir'aun. Ketika Nabi Musa melintasi Laut Merah, terbelah lautan nih. Beliwat Nabi Musa barang pasukan dikejar Fir'aun. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya masuk Laut Merah, maka air itu menyatu, tenggelamlah mereka. Juga orang-orang Yahudi itu merayakan karena kemenangan Nabi Musa. Tanggal pira? Tanggal 10 Muharram. Ini sejarah yang agung ya sekalian. Lek samping kejadian-kejadian si lain.
Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau menceritakan lamma qadimal Madinata, bahwasanya kata Ibnu Abbas, wajadahum yasumuna yawman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai le Madinah, maka kita dengan lek Madinah ini wah puasa tanggal 10 nih. Lek sopok jelo jemaah sekalian, yakni Asyura, yakni pada hari Asyura. Niki. Kemudian tersuruh si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat berketuan dengan Yahudi. Ada apa ini? Kumbena dengan Yahudi ini berpuasa pada hari ini, pada hari Asyura. Maka sahabat datang tiba dengan berkata, ya kumbena empuk pada puasa oleh bulan Muharram, yakni hari Asyura. Maka dengan Yahudi mengatakan, faqalu hadza yaumun azim. Mereka menjawab, ini adalah hari yang agung. Ya, hari besar buat mereka. Wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa ala Fir'aun. Le jelo ini kata mereka, wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa. Le jelo ini Allah memenangkan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian wa aghraqa ala Fir'aun, dan Allah menghinakan Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian kata orang-orang Yahudi, fasama Musa syukran lillah, maka berpuasalah Musa karena syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana aula bi Musa minhum, kita lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Maka lamun dia puasa, kita lebih berhak bersyukur atas kemenangan Musa terhadap Fir'aun. Fasamahu wa amara bisiyami. Kemudian Rasulullah berpuasa pada 10 Muharram itu, wa amara bisiyami. Kemudian terperintah sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura. Insyaallah. Piran hari Asyura jemaah sekalian? Jelu Selasa si gendang. Ya kan? Had tanggalnya, had Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, had Senin, Selasa. Selasa yang akan datang itu hari Asyura. Seboleh-boleh ndak narak dengan begawe tanggal 10 niki jemaah sekalian. Ya, mau begawe dengan girang kadat itu puasa kan begitu. Nah, ngundangna itu ke papah ndek te datang itu papah dengan nerima apa itu ndek lain doang kan. Nah, jadi lamun bau ja misalnya lamun kenjelo begawe dengan kekelam datang. Dia mau jemaah kan. Nah, lagu endak ke bercerita, dia mau jemaah datang semakan ja Asyura ganta puasa. Dia perlu ngono. Niki jemaah sekalian. Maka oleh karena itu Asyura adalah hari yang sungguh sangat luar biasa. Maka kita disunnahkan untuk berpuasa. Para ulama menyatakan bulan Muharram adalah bulan si paling mulia untuk berpuasa, bahkan paling mulia setelah Ramadan. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, innallaha haftataha as-sanah bisyahri haram. Jadi Allah Ta'ala memulai tahunnya dengan bulan haram. Nih kan? Muharram nih kan bulan pertama, bulan kalender Hijriyah.
yakni bulan haram. Kemudian Allah mengakhiri tahun Islam ini dengan bulan haram, yakni Dzulhijjah. Ya Allah. Diawali tahun dengan bulan haram, diakhiri tahun dengan bulan haram. Kemudian falaisa syahrun fis sanati ba'da syahri Ramadan a'zamu 'inda Allah minal Muharram. Tidak ada bulan ya, dek narak bulan le dalam setahun ini ba'da Ramadan, setelah Ramadan ini a'zamu 'inda Allah minal Muharram, yang lebih agung daripada bulan Muharram setelah Ramadan, jemaah sekalian. Wa kana yusamma Syahrullahil Asam, maka dinamakan bulan itu adalah Syahrullahil Asam, bulan Allah yang asam. Tahu asam apa itu? Dek nak ke asam. Asam nu adalah bage nu asam. Tapi asam alif, sa dan mim. Asam itu tuli. Ya, biaran tuli, lamun dengan tuli itu kan sepi deh. Dia dengar sekeno, dia dengar sekene. Nah, jadi si maksudnya adalah bulan yang sunyi. Sunyi dari apa? Sunyi dari berbuat maksiat kepada Allah. Bahkan di zaman jahiliyah sunyi dari berbuat menumpahkan darah, sepi. Pokoknya damai-damai. Nah, niki jemaah sekalian. Ya, min syiddati tahrimuhu, karena begitu agungnya kehormatan bulan niki jemaah sekalian. Nah, maka oleh karena itu alhamdulillah kita ara le bulan Muharram. Satu keuntungan si luar biasa. Sampai yang na umur tersi Allah Ta'ala sampai le bulan niki. Coba perhatikan sebagian langan jamaah masjid niki. Si julu barang-barang itu barang-barang itu berjamaah, tetapi satu persatu telah diambil lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih disempatkan hadir le bulan si penuh kemuliaan niki. Maka ambil bonus-bonus yang dijanjikan Allah dan Rasulnya le bulan niki. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ini 5 menit lagi isya ya Mas. Apa amalan sunnah di bulan Muharram? Si pertama tentu perbanyak puasa. Sila jangan sekalian puasa. Ya, mau nek Senin, besok mau disambung Selasa, boleh. Sambung Rebo, kanggo. Sambung Kamis, boleh. Istirahat Jumat, Sabtu, Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis silahkan, boleh. Ya, dari keumuman sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Wa afdhalus shalah ba'da al-fariidah salatul lail, dan seutama-utama salat setelah fardu adalah salat malam. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Niki jamaah sekalian. Ibnu Abbas mengatakan dek kuah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si memilih satu hari puasa lebih beliau agungkan daripada beliau puasa Asyura. Kemudian Rasulullah juga perbanyak puasa beliau di bulan-bulan haram. Dek tulak ngetuannya niki jamaah sekalian. Rasulullah perbanyak puasanya di bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, beliau banyak puasanya. Lagu itu si kenal tekan paling ini nih Dzulhijjah, ini Muharram, laun Rajab, lagu Dzulqa'dah nu jak kelewatan. Gumbe nih bulan dengan begawe. Iya kan? Dzul Hijjah, Masya Allah, dengan selamatan haji, dengan akikah, dengan macam. Masya Allah. Lagu tiba dengan lo, jemaah sekalian, lamun nara celah-celah, mari silahkan. Ya, karena keagungan bulan haram.
Kemudian si kedua, tentu hari yang paling utama oleh Muharram niki adalah Asyura. Ya Allah, jemaah sekalian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketahuan ya, ditanya oleh para sahabat, suila an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumi Asyura, tentang hari Asyura. Apa kata Rasulullah? Siyam yaum Asyura ahtasibu ay yukaffiru as-sanata allati qablah. Puasa hari Asyura, Allah hapus dosa setahun yang lalu. Ya Allah, kurang murah apa Allah Ta'ala, jemaah. Allah hapus dosa setahun yang lalu. Maka kalau tidak diambil bonus ini kecuali ada uzur, rugi besar. Wah Asyura lalu atau ampun dia puasa saja. Wah ngene si tendengarnya, ndak ampun dia puasa saja. Masya Allah. Niki jemaah sekalian. Maka oleh karena itu ambil keutamaan singi canin na itu si Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasul ditanya tentang hari Arafah, siyami yaumi Arafah ahtasibu ayyukaffiru sanatul lati qablah was sanatul lati ba'dah. Puasa hari Arafah Allah hapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nih, dek teman, pire-pire jelo hari Arafah nih sebulan, datang Asyura, tambah lagi puasa, hapus lagi dosa setahun yang akan datang. Sering jadi persoalan jemaah sekalian ketika Arafah terbeda bareng Arab Saudi. Ini kan? Si Rubin jemaah sekalian, orang-orang jamaah haji ini wukuf le Arafah jalur Sabtu. Sementara itu le Indonesia masih tanggal baru. Dengan Idul Adha lempar jamrah Aqabah tanggal 10 Zulhijjah le jalur Ahad. Sementara itu tene puasa Arafah. Ngumben tadah niki jamaah sekalian. Dengan wah lebaran itu puasa Arafah. Rembeniki. Para ulama sepakat. Jumhur ulama sepakat. Puasa Arafah ini mengikuti hari hilal le negara kita masing-masing. Kumben aja mas sekalian. Sebab perintah puasa Arafah bareng Asyura itu sebelum berhaji Nabi. Ini satu paket. Ya, ketika sudah ditanya, beliau mengatakan siyam yaum Asyura ahtasibu ayyukum rusayl qablah wallati ba'dah. Kemudian puasa hari Arafah menghapus dosa setahun lalu, setahun yang akan datang. Namun puasa Asyura setahun yang datang. Maka meskipun dia nara dengan haji, maka tetap itu dilakukan puasa Asyura, puasa Arafah. Nah, maka jumhur ulama mengatakan ikuti hilal yang ada di negara kalian. Ya, sehingga tanggalnya kaitan dengan keadaan di Mekah. Lamun memang itu harus ngikuti orang Mekah secara umum. Nih, niki sudah jam 5 niki Bapak sekalian. Jam 7. Ya, setengah 7, setengah 8. 8 kurang 5 jam 3 tono. Dengan musolat asar. Masa temili salat asar merak dengan Mekah nih? Coba jamaah sekalian. Ya. Jadi yang pada malik Allah Ta'ala yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ketika Muhammad kamu ditanya tentang hilal, tentang bulan sabit, maka hilal itu adalah menjadi patokan. Ya. Jadi waktu patokan untuk melaksanakan ibadah bagi orang-orang yang beriman. Wal hajj. Termasuk bagaimana mereka melaksanakan manasik haji. Nah, niki jemaah sekalian. Jadi para ulama sepakat kita mengikuti hilal yang ada di negeri masing-masing.
Niki jemaah sekalian. Nah, maka oleh karena itu sila jemaah sekalian, mudah-mudahan tebau sampai umur telek tanggal 10 Muharram. Ate tebau puasa tanggal 10. Ngumbiang kuna puasa tanggal siwa. Besok ini Senin. Ya, Senin, mbena Muharram, lanjut besok dengan 10 Muharram, Senin, Selasa, seboleh-boleh. Ngombe yang kuna lamun ta puasa tanggal siwa. Perhatikan jemaah sekalian. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yaqul, berkata Abdullah bin Abbas, hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa hari Asyura, wa amara bisiyami, kemudian Rasulullah perintahkan beliau pada umat, kepada sahabat untuk berpuasa. Qalu, wah beberapa waktu lamanya para sahabat berpuasa dengan Rasulullah pada hari Asyura. Tapi pada suatu waktu, faqalu, berkatakan sahabat kepada Rasul, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimahul yahud. Niki jemaah sekalian. Innahu yaumun tu'azzimahul yahud wan nasara. Wahai Rasulullah, kan hari Asyura ini jelo hari raya dengan Yahudi barang Nasrani ini. Kan itu milu-milu puasa. Ini sudah beberapa tahun berlalu Bapak Ibu sekalian. Kemudian Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ini wahai Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi Nasrani. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya ya katanya. Ini hari dengan Yahudi barang Nasrani. Belamun dengan oja. Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna yaumat tasi'. Belamun dengan oja ngene angkut. Ate endak pada puasan tu barang dengan Yahudi. Lamun bau umur tak sampai tahun simudi insyaallah sumna yaumat tasi'. Bait sendah tanggal siwa. Ini azamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil tanggal 9 itu. Ya, tanggal 9 itu ante beda cara puasan tebarang dengan Yahudi, lek tanggal 10 doang. Niki, cita-cita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas mengatakan ya'til 'amul muqbil hatta tuwaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tersampai lek bulan tahun simudi, lek hari ke-9, ternyata Rasulullah dek sempat lakuang ya puasa tasu'a niki. Kumbekna tuwaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jemaah sekalian. Nah, bagaimana lamun teu puasa tanggal 11? Kanggo ndek? Boleh. Ya, seimbang dia. 9, 10, 11 jemaah sekalian. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sumu yauma Asyura." Puasa Asyura. Wakhtalifu bil Yahud. Selisihi orang-orang Yahudi. Kemudian Rasul mengatakan, sumu yauman qablah au yauman ba'dah. Maka puasalah sehari sebelumnya dan puasa sehari sesudahnya. Nah, jadi ketelu 10 doang. Si keempat 10, 11. Maka si paling utama adalah 9, 10, 11. Lamun endek 9, 10. Lamun dek 10 ya seboleh-boleh ya mas sekalian. Sang dek na bulalo isi ta puasa telu jelo sang ambil tanggal 10 itu. Allah akan menghapus dosa setahun yang lalu.
Niki jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga sampai umur tanggal siwa 10, mudah-mudahan kita bisa melakukan puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Sebab ini dilakukan oleh Rasulullah dan diperintahkan untuk berpuasa lek dalam. Nah, hanya kekuatan singican ini dari Allah Ta'ala kita bisa melakukan ketaatan kepadanya. Hanya dengan kekuatan yang diberikan kepada kita, kita bisa menghindarkan berbagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Barangkali cukup? Cukup Bapak? Oke, siap. Terima kasih. Kami ulangi, Bapak Tuan Guru, kami bertanya sedikit saja, karena kami baru mendengar istilah puasa sunat mutlak. Nah, seperti apa kita saat berniat? Apakah seperti, misalnya hari Senin, kan ini puasanya tidak Senin, Kamis, nggih, di hari-hari yang lain. Demikian mohon penjelasannya. Lanjut. Kalian ini Bapak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tiang tanyakan niki sehubungan dengan puasa pada bulan Muharram, yaitu seperti penjelasan tadi tanggal 1, 9 dan 10. Nah, jadi pernah tiang mendengar bahwa 1, 9 dan 10. Iya, tanggal 1, 9 dan 10. Kemudian ada teman yang mengatakan bahwa puasa Muharram itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Mohon penjelasan bagaimana ini, mana yang harus kita ikuti dan mana yang afdolnya menurut sunnah Rasulullah SAW. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si pertama puasa mutlak. Siaran mutlak itu kapan kita mau? Sama dengan sholat Bapak Ibu. Kapan mau sholat? Silahkan sholat. Ya, kapan mau sholat? Silahkan sholat. Niatnya, ya, lamun tebelafat, usolli raka'ataini lillahi ta'ala. Kan begitu? Sebab tidak ada jenis sholatnya. Mungkin kenyakan tersusah, ya, itu galau, ya, sholat, lagu ndak ada usolli sunnatal galau, ndak ada itu, ya, sholat sunnah selesai. Nah, itu maksudnya mutlak, kapan saja boleh. Tentu tidak boleh pada hari-hari, pada saat-saat kita dilarang untuk sholat. Bagaimana dengan puasa mutlak? Puasa yang tidak punya ketentuan waktunya. Lamun puasa Senin, kan puasa Senin ada ketentuannya dari Allah dan Rasulnya. Puasa Kemis ada ketentuannya. Nah, tapi kita ini mau puasa nih, Kemis ende, Senin ende, apalagi Asyura tidak. Kan puasa, mau puasa pokoknya. Bagaimananya? Ya, nawaitu sama ghadin lillahi ta'ala. Aku puasa besok karena Allah Ta'ala, selesai. Itu namanya puasa mutlak. Aku puasa besok karena Allah Ta'ala, selesai. Ya, tidak ada puasa susah, puasa segala macam itu. Pokoknya puasa besok. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bunda ya. Nah, silakan kalau mau puasa, puasa. Kalau puasa Senin, jelas Seninnya. Puasa Kamis, jelas Kamisnya. Asyura, jelas Asyuranya. Ini yang tidak, kita hanya mau puasa aja kan. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW banyak puasanya. Kemudian, mbesi bagus. Ya, mbesi bagus sesuai ketentuan Allah dan Rasulnya. Puasa tanggal seke. Laun Malik tanggal siwa. Kan begitu Bunda ya. Nah,
Oke, mulai mukaddimah. Kemudian siwak 10 atau 11, laun malik, maka itu sah-sah saja. Sebab keumuman dari kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah syahrullahil muharram, yakni bulan Allah Muharram. Tanggal 1 kita ambil puasa. Rubin umpama. Lagu laun, Malik tanggal siwa, tanggal 10. Boleh tidak? Oh. Nah. Iya, tanggal 1 sampai tanggal 10 puasanya boleh. Semakin bagus. Yang dilarang adalah puasa sebulan penuh selain dari bulan Ramadan. Maka lamun puasa dengan tanggal 1 sampai tanggal 10 tanpa jeda, kenapa tidak? Tambah bagus. Ya, sebab ini keumuman sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau perbanyak puasa beliau di bulan-bulan haram, termasuk bulan Muharram. Sila bayi bunda. Pelanjutan tiba tanggal 11 juga mafi muskilah. Tidak mengapa. Semampu dah. Yang penting ya, Rasulullah melarang puasa sebulan penuh selain daripada bulan Ramadan. Niki bunda. Ya. Masih? Cukup? Nah, niki jemaah sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita. Silakan. Tadi Senin, besok Selasa lanjut, Rebo lanjut, Kamis lanjut. Lebih-lebih besok setelah Asyura. Ya. Jelo Selasa tanggal 10. Jelo Rebo tanggal 11, itu rangkaian. Kamis, jelo Kamis. Tanggal pira jelo Kamis? Tanggal 13. 12 Kamis. Jumat, Sabtu, Ahad. Ayamul Bid. Ya. Ayamul Bid yang disebut Rasulullah, siapa puasa 3 hari dalam 1 bulan, Allah ampuni dosanya setahun penuh. Had berombok bareng Senin. Oke. Keutamaan luar biasa. Senin Tasu'a. Selasa Asyura. Rebo tanggal 11 rangkaian Asyura. Kamis tanggal 12 jeluk Kamis. Oke. Jumat, Sabtu, Ahad Ayamul Bid 13, 15, 14, 15. Rombok si Senin. Munebau Senin silaun sampai Senin berikutnya puasa. Masya Allah, mantap. Mudah-mudahan nicanin itu kekuatan isi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.